Bapak dan ibu-ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apakah Bapak Ibu rutin atau sering atau setidak-tidaknya mengikuti perkembangan akhir zaman Bapak Ibu? Sudah pernah mendengarkan ceramah-ceramahnya Ustadz Rahmat Baikuni? Sudah mendengarkan ceramahnya Ustadz Ihsan Tanjung? Sudah mendengarkan guru kita Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani menyampaikan kajian-kajian akhir zaman? Sering membuka YouTube kajian-kajian tentang akhir zaman? Maka dah selesai. Pulang kita lagi. Tapi hari ini insyaallah spesial. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, agenda-agenda di fase keempat, Nabi mengatakan kita menjalani 5 fase. Fase pertama, Nabi memimpin umat Islam. Fase kedua, Khulafaur Rasyidin dengan konsep kenabian yang memimpin umat Islam. Fase ketiga, ini yang paling lama dan paling panjang, yaitu fase para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan 1227 tahun lamanya, dan telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Fase ketiga sudah selesai. Kita sekarang ada di fase keempat, dan fase keempat ini ada di penghujung Bapak Ibu. Ibarat pendakian ini sudah hampir nyampe di puncaknya. Dan sebentar lagi kita akan berpindah dari fase keempat menuju fase kelima. Fase kelima dunia bagaikan surga. Fase kelima bertolak habis dengan yang kita jalani dan kita hadapi sekarang. Kalau sekarang zalim di mana-mana, bohong di mana-mana, korupsi di mana-mana, jahat di mana-mana. Kalau sekarang ini bencana di mana-mana, penyakit di mana-mana, kesusahan di mana-mana. Kalau sekarang ini perampokan di mana-mana, pembantaian, pembunuhan di mana-mana, gaduh di mana-mana, dan ke depan akan lebih dahsyat daripada ini. Tapi fa inna ma'al usri yusra. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, penghujung fase keempat ini insyaallah akan berakhir puncaknya dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Ya'juj dan Ma'juj Allah binasakan. Setelah itu kita langsung masuk ke fase kelima. Fase kelima sekali lagi, dunia bagaikan di dalam surga atau surga dunia. Tidak ada perang, tidak ada miskin, tidak ada susah, tidak ada penyakit, tidak ada bencana. Bahkan binatang buas pun menjadi jinak seluruhnya. Seluruh hewan-hewan yang berbisa, Allah angkat semua bisanya. Demi Allah, dunia benar-benar bagaikan dalam surga, surga dunia. Tapi sebelum kita sampai pada fase kelima, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55, yaitu Islam akan memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah, dengan konsep kenabian. Sebelum itu terjadi, kita sekali lagi berada pada puncak yang paling melelahkan. Perintah Nabi mengatakan, isbiru, wahai seluruh umatku, kalian wajib bertahan. Fa innahu la ya'ti 'alan nas zaman, sesungguhnya tidaklah nanti akan datang kepada manusia suatu masa, suatu zaman, illal ladzi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Zaman yang kalian jalani pada saat itu, kata Rasulullah, hari-hari yang kalian hadapi terasa lebih berat dari yang telah dilalui, dan masa-masa yang akan kalian datangi terasa lebih berat dari hari yang sedang kalian jalani. Pada masa itu, isbiru, kalian semua wajib bertahan, wajib bersabar. Kalau di dalam penutupan surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertahanlah kalian, wasabiru, dan saling mengingatkan orang yang lain agar juga bersabar dan bertahan. Warabitu, rapatkan barisan kalian, satukan soft kalian, kompaklah kalian, dan siap siagalah.
Wattaqullah, maksimalkan ketakwaan kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, karena sebentar lagi kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira di akhir zaman, kabar gembira di akhir zaman, Islam akan dimenangkan oleh Allah. Anda ikut berjuang, Anda tidak ikut berjuang, Islam akan dimenangkan oleh Allah. Tapi yang ikut berjuang, pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Yang ikut berjuang, yang tidak ikut berjuang, Allah tidak butuh dengannya. Kalau dia beramal, itu adalah pahala pribadi buat dia. Pahalanya kecil, Pak, karena dia individual, hanya berdiri sendiri, tidak mau berjamaah, tidak mau bersama-sama, tidak mau bahu-membahu, tidak mau berjuang kompak dalam berjamaah. Tapi yang mau bersama, nilai pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Aku rindu, kata Rasul, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, kami kan ada di depanmu, bukankah kami saudara-saudaramu? Oh bukan, kata Rasul, bukan. Kalian ini sahabat-sahabatku, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Kalian hidup di masa aku hidup, kalian menyaksikan aku, menyaksikan wahyu turun, menyaksikan mukjizat, kalian perang bersamaku. Kalian ini sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang aku rindukan, nanti mereka muncul di akhir zaman. Lam yarawni, mereka sama sekali belum pernah berjumpa diriku, mereka belum pernah melihat aku, hatta dalam mimpi pun mereka tidak berjumpa dengan aku. Amanu bi walam yarawni, mereka benar-benar beriman kepadaku dan mereka setia menjalankan sunnahku, mereka membela sunnahku. Itulah yang aku rindukan. Padahal kondisi berislam pada masa itu, al-qabidu lil islami yawma idzin kal qabidi 'alal jumrah. Orang-orang yang hidup pada masa itu mempertahankan eksistensi keislamannya, mencoba menjadikan dirinya sebagai muslim yang kafah, mukmin yang haqqan, beratnya luar biasa. Kal qabid 'alal jumrah, seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Terus digenggam, tangan terasa hangus, terbakar, hampir-hampir tak tahan lagi. Tapi kalau dia lepaskan, dia pun lepas dari Islam. Jika dia terus menggenggam, benar-benar panas beratnya menjadi mukmin haqqan di akhir zaman. Disitulah Rasulullah berkata, isbiru, bertahanlah kalian, bertahanlah, bersabarlah kalian. Dan orang yang hidup pada masa itu dinobatkan oleh Nabi Muhammad sebagai saudara yang dirindukannya. Dan kita bukan sahabat Nabi, tapi semoga kita adalah saudara-saudara Nabi yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Syaratnya sabar. Sabarlah dalam sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Sabarlah untuk jangan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Sabarlah untuk rajin berinfak, berwakaf, sedekah. Sabarlah untuk puasa sunat Senin dan Kamis. Sabarlah untuk jangan terpikat dan terpedaya oleh riba. Sabarlah jangan mendurhakai suami, jangan melawan pada orang tua. Sabarlah untuk tetap memberikan tumpahan kasih sayang kepada istri, memeluk anak-anak dalam pelukan Al-Quran. Sabarlah walaupun dicaci maki, dicemeeh dan diintimidasi. Sabarlah apapun keadaan, sabarlah di akhir zaman demi dan dalam rangka berjalan di atas shiratal mustaqim. Kemudian akan banyak ujian, tantangan dan terpaan yang sangat hebat. Bagaimanapun beratnya, ibarat dalam hadis, kalaupun terbakar hanya ibarat tangan yang terbakar, bukan seluruh tubuh yang terbakar. Jadi ujian yang kita jalani ini kecil, Pak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ujian yang kami datangkan kepada kalian adalah syai' minal khawf. Segelintir kecil cuman. Rasanya ujian itu segelintir kecil dibandingkan dengan neraka. Bagi yang tak sabar hidup dalam ujian ini, dia akan merasakan beratnya dan hebatnya neraka nanti. Dan itu adalah hukuman.